Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kubu Dharmakan, Dharma Kubu Baktikan. Salam Pramuka. Selamat datang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Semoga selalu menyenangkan ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Amin. Oke, kalian nih pasti pada nanya-nanya nih, siapa sih ini kok pakai baju pramuka, tiba-tiba bikin podcast? Ya pasti aku anak pramuka lah ya, gak usah ditanya lagi. Oh iya, ingat ya teman-teman, ibarat kata tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi tuh aku tuh pengen banget disayang sama kalian semua. Oke, langsung aja kenalin, nama aku Chelsea Adilia Ika Putri dari Pangkalan SMA Negeri 1 Randu Gatung. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai eksistensi kegiatan pramuka di masa pandemi. Menarik banget ya teman-teman semuanya. Tapi aku nggak sendirian loh, aku ditemenin sama seseorang yang dimana beliau ini mempunyai peranan penting dalam kepramukaan. Siapa ya kira-kira? Ini dia Kak Irham. Halo Kak Irham. Halo Kak Chelsea, selamat sore buat yang di rumah. Adik-adikku dan kakak semuanya ya. Ya gimana nih Kak Irham kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap semangat, sehat, dan terus eksis di kegiatan kepramukaan. Alhamdulillah terus semangat ya Kak ya. Iya dong. Oh oke ya teman-teman, walaupun kami di sini cuma berdua, tapi kami tetap memakai masker dan jaga jarak. Kalau cuma jaga jarak aja nggak pakai masker kan ya sama aja bohong ya teman-teman semuanya. Jadi tuh kayak dimanapun dan kapanpun kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya persilahkan Kak Irham untuk memperkenalkan diri. Barangkali teman-teman yang ada di rumah nih pada penasaran, siapa sih Kak Irham ini? Silahkan Kak Irham. Oke, terima kasih Kak Chelsea. Baik, satu kehormatan, satu kebanggaan tersendiri karena pada kesempatan kali ini kita telah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal sharing bareng terkait dengan kegiatan kepramukaan. Buat yang di rumah, bagi yang belum kenal siapa yang ada di depan ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Sahidin. Saya satu di antara 5 pembina pendamping yang memang sampai hari ini diberikan kepercayaan dari Kakudep untuk menemani, membimbing adik-adik di dalam kegiatan kepramukaan di Pangkalan SMA Negeri 1 Randu Belatung, gitu Kak Chelsea. Oh iya, udah terjawab ya teman-teman semuanya siapa Kak Irham ini. Oke, langsung aja nih ya Kak. Ngomong-ngomong masalah pramuka nih, banyak banget yang bilang kayak pramuka di masa pandemi ini sama aja kayak nggak pramuka. Masa pramuka di depan HP, laptop gitu. Gimana sih Kak Irham tanggapannya mengenai hal tersebut? Iya, memang gimana ya kalau kita melihat adik-adik hari ini Kak, memang lebih banyak generasi hari ini itu menghabiskan waktunya melalui media sosial. Bahkan sehari saja mereka terkadang melepaskan gadgetnya itu cuma beberapa menit. Bahkan ada yang bilang generasi milenial itu tidak bisa hidup tanpa gadget. Iya, benar banget awalnya. Nah, tentu ini juga berdampak di kegiatan kepramukaan. Sebenarnya dampaknya bukan hanya sekedar dampak negatif sih, ada sisi positifnya juga Kak. Artinya kalau kami belajar dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Alfara Institute, melalui risetnya beliau mengidentifikasi bahwa pemuda Indonesia 88% generasi milenial hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial melalui gadgetnya. Nah, tentu dari situasi yang ada, kami dari pembina pendamping, juga dari Dewan Ambalan, kita kumpulkan, kemudian kita bermusyawarah, membuat alternatif solusi. Dengan begitu intennya adik-adik memanfaatkan media sosial, tentu ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana kemudian dari media sosial ini mereka bisa mendapatkan hal-hal yang bersifat positif. Tentu karena kita bergerak di bidang kepramukaan, tentunya kita manfaatkan momentum tersebut, kita rancang, kita susun materi-materi kegiatan kepramukaan ini, kemudian kita sampaikan melalui media sosial. Nah, dari situlah tujuan kita agar adik-adik
juga sempat. Artinya mau meluangkan waktunya untuk mengkaji, mempelajari kegiatan-kegiatan kepramukaan melalui media sosial, seperti itu Kak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Yang ada di rumah juga boleh ikutan tepuk tangan biar tangannya nggak pada nganggur. Oke, tapi faktanya nih ya Kak ya, emang kegiatan apapun yang dilakukan selama pandemi termasuk pramuka pasti dilanda yang namanya kemalasan. Kayak apa-apa tuh males gitu. Misalnya tuh kayak gini, orang yang sekolah daring PJJ aja itu males banget gitu, apalagi ikut ekstra ya kan ya Kak. Kak Irham kan di sini sebagai pembina, gimana nih cara Kak Irham untuk menyemangati atau memberikan semangat gitu kepada adik-adik dan teman-teman semuanya untuk kayak tetap pramuka walau di masa pandemi? Iya, terkait dengan bosan nggak bosan, boring nggak boring, jenuh nggak jenuh, ini kembali bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut Kak. Artinya persoalan tentang kemalasan itu memang manusiawi. Nah, disinilah kita dari teman-teman yang ada di Dewan Ambalan, kemudian di pembina pendamping, kita mencoba untuk merubah mindset, juga paradigma berpikir bagi generasi pemuda penerus di gerakan kepramukaan ini Kak. Artinya, ayolah hari ini kita sebagai kader Praja Muda Karana yang katanya, tapi semoga aja gak katanya lah ya, benar-benar bisa menjiwai kepramukaan itu sendiri. Kami selalu berpesan kepada adik-adik kita sebagai gerakan pramuka itu harus mampu meneladani apa yang telah digambarkan dari tunas kelapa itu sendiri. Logo pramuka kan tunas kelapa ya Kak? Iya. Nah, dari tunas kelapa itu setidaknya kita bisa belajar bahwa tunas kelapa itu bisa tumbuh dimanapun tempat. Dan dari tunas kelapa sendiri itu tercermin semangat untuk terus kreatif, inovatif, dan adaptif. Disinilah meskipun dalam situasi pandemi mungkin kegiatan kita lebih banyak dihabiskan melalui media sosial. Akan tetapi jangan kemudian kita mensia-siakan media sosial itu sendiri. Kita harus memanfaatkan media sosial dengan bijak. Nah, maka ketika di dalam kegiatan kepramukaan, pertama yang ingin kita sampaikan adalah ayo kita kenalkan ke adik-adik bahwa pramuka itu asik dan menyenangkan. Nah, dengan tawaran-tawaran kegiatan yang asik dan menyenangkan inilah kemudian kita mencoba menyampaikan materi itu dengan tampilan-tampilan yang unik dan menarik, sehingga ketika adik-adik itu mengikuti kegiatan kepramukaan mereka tetap bisa menikmati seperti itu Kak. Jadi tidak terus merasa terkekang, tertekan, tapi mereka asik karena kegiatannya juga cukup menarik seperti itu. Saya jadi termotivasi ya teman-teman semuanya. Pokoknya teman-teman semuanya tuh harus tetap semangat. Jadi tuh kayak di masa pandemi itu yang berubah cuma keadaannya ya teman-teman. Kayak semangat kita tuh nggak boleh berubah. Jadi tuh semakin hari kita harus tambah semangat dan semangat. Jangan malas ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya Kak ya. Iya. Teman-teman yang ada di rumah nih pasti semuanya pada tahu lah. Kalau pramuka itu nggak cuma pakai boni, pakai baret, pakai hasduk, berangkat pramuka. Nggak cuma kayak gitu ya teman-teman. Kalau pramuka tuh sama halnya sekolah biasa. Juga ada pelajarannya, dan pelajarannya juga ada yang tertulis dan ada yang praktek. Nah, berarti selama pandemi ini cara mengajarnya atau penyampaian materinya itu virtual ya Kak ya? Iya, memang hari ini kita dituntut untuk berdamai dengan keadaan. Iya, namanya pramuka memang harus adaptif, bisa beradaptasi dengan lingkungan, keadaan yang ada. Jangan sampai di tengah situasi pandemi yang terus berlangsung, yang apa-apa masih selalu dibatasi, jangan sampai pembatasan yang ada itu kemudian juga membatasi kreativitas kita. Artinya dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, harusnya kita lebih termotivasi, terpantik untuk memunculkan berbagai macam formulasi, juga memunculkan berbagai macam alternatif solusi untuk bisa terus mentransfer materi-materi kepramukaan kepada adik-adik gitu kan. Jadi sampai hari ini kita selalu bereksperimen, memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru di dalam penyampaian materi-materi kegiatan kepramukaan. Hari ini
memang semua kegiatan dilakukan secara virtual. Akan tetapi yang memicu keboringan, kejenuhan adik-adik itu ketika materinya disampaikan panjang lebar, Kak. Nah, maka melalui platform ada IG, Instagram maksudnya, kemudian ada YouTube, kemudian ada Facebook. Kita manfaatkan platform-platform itu karena sampai hari ini platform-platform tersebut memang ramah dengan anak-anak. Gitu. Jadi terkadang ketika kita menyampaikan materi, kita sampaikan poin-poinnya saja. Jadi kita sampaikan tutorial-tutorial melalui YouTube, kemudian video-video pendek melalui IG. Kalau memang perlu, terkadang adik-adik juga buat materi melalui TikTok, kan? Hari ini kan generasi milenial itu demam dengan TikTok, gitu ya. Jangan dilihat sisi negatifnya, tapi kita manfaatkan agar bisa memberikan dampak positif juga, gitu kan. Berarti setiap pertemuan tuh kayak materinya nggak harus selalu dari misal PDF, Iya. ganti-ganti terus ya. Iya dong. Oke, ini ada satu lagi pelajaran yang nggak kalah penting nih Kak. Bisa dibilang kayak ciri khas lah setiap pramuka. Itu kayak kalau pramuka tuh pasti ini gitu. Itu tuh kedisiplinan. Nah, tapi sayangnya kedisiplinan ini kan bisa dibilang kayak susah apa gimana ya? Apa kayak penyampaiannya secara virtual itu kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak diajarin disiplin secara langsung aja susahnya minta ampun, apalagi secara virtual ya Kak ya. Nah, kayak Deham nih gimana biar kayak adik-adik atau pramuka ini tetap mempunyai karakter disiplin walaupun di masa pandemi? Iya. Kita nggak ambil pusing sih Kak. Memang kalau kita berbicara tentang kedisiplinan itu sesuatu yang tidak serta-merta bisa muncul begitu saja. Memang butuh pembiasaan. Nah, melalui media sosial ini atau di era digitalisasi ini, kita pembina pendamping juga Dewan Ambalan mencoba untuk melakukan pembiasaan nilai-nilai kedisiplinan juga kejujuran itu melalui platform ada Google Form, Kak. Kalau dulu mungkin Kakak pernah menjumpai ketika SD maupun SMP kan pernah pegang buku Ramadan itu ya Kak ya? Pernah. Nah, itu kan sebenarnya buku yang sangat sederhana sekali, tapi kalau kita mau memahami substansinya itu sangat dalam. Kelihatannya hanya sekedar nulis setelah kegiatan ini ditulis, kemudian minta tanda tangan dari pematerinya gitu ya. Nah, dari hal-hal yang sederhana itu akan coba kita tiru Kak. Kita ATM lah, amati tiru dan modifikasi. Nah, kalau dulu modelnya tertulis, buku tertulis, ya era jadul lah. Kita kan sekarang generasi milenial ya, bukan generasi old lagi ya. Maka melalui platform Google Form kita akan mencoba semacam namanya buku catatan kegiatan sehari-hari kan. Jadi modelnya nanti Google Form, di situ akan disampaikan beberapa kerangka kegiatan adik-adik selama satu harinya. Jadi nanti mulai dari kegiatan pagi, siang, sore, dan malam, adik-adik akan kita biasakan untuk melaporkan aktivitas produktif apa saja yang telah mereka lakukan dalam satu harinya. Jadi setiap hari nanti adik-adik akan melaporkan kegiatannya di pagi hari, kemudian di siang hari, di sore hari, mereka akan melaporkan semua. Dan proses pelaporan kegiatan harian adik-adik ini akan kita biasakan kurang lebih 1 minggu Kak. Jadi pertama kita akan mencoba 1 minggu awal, tiap hari mereka akan melaporkan kegiatan kepramukaan, atau kalau enggak kegiatan produktif di setiap harinya lah, selama 1 minggu. Kelihatannya ini sesuatu yang sederhana dan biasa-biasa saja, tapi di dalam kesederhanaan itu ada pesan yang ingin kami sampaikan. Ada kegiatan pembiasaan yang akan kami kerjakan di situ, akan kami programkan. Jadi selama 1 minggu ketika adik-adik ini tetap tertib mengisi kegiatan produktif yang telah mereka lakukan di setiap harinya, tentu lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Jadi proses nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran ini akan kami sampaikan melalui kegiatan tersebut. Nah, jadi hari ini
generasi milenial itu butuh nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran agar bisa menjadi generasi yang berintegritas. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Berarti Kak Irham ini salah satu pembina yang selalu berusaha untuk tetap menjadikan pramuka ini tetap aktif walau di masa pandemi. Tepuk tangan ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut nih Kak. Sering banget sih dengar dari orang-orang kalau pramuka nih pasti kemah gitu. Seru banget ya kemah saat pramuka gitu. Kalau selama pandemi ini berarti gak ada ya Kak ya? Diganti atau gimana itu? Memang belum terasa nikmat ketika kita bicara pramuka itu, belum pernah merasakan kemah di alam gitu ya. Merasakan keheningan, hangatnya api unggun gitu ya. Tapi meskipun hari ini memang kita tidak atau belum diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan perkemahan, akan tetapi tidak serta-merta kegiatan itu kita hentikan kan. Jadi dari pembina pendamping, juga Dewan Ambalan, jauh-jauh hari sudah sempat membaca perkembangan situasi yang ada. Jadi kita mencoba untuk tetap menyampaikan kegiatan kemah karakter melalui virtual kan. Jadi adik-adik kami ajarkan bahwa untuk belajar tentang mendirikan kemah atau mendirikan tenda tidak harus dilakukan dengan kita harus pinjam tenda, cari-cari tenda yang besar dulu, enggak, tapi kita manfaatkan barang atau benda yang ada di sekitar kita yang kiranya bisa kita buat untuk mendirikan tenda. Bisa kalau di rumah tidak ada tenda ya bisa pakai mungkin tikar-tikar ibunya. Kalau enggak yang simpel sebenarnya ada itu apa namanya, jas hujan. Jadi nanti tinggal mendirikan tiangnya, kemudian jas hujannya tinggal dirangkai gitu. Kelihatannya lucu dan sederhana, tapi sebenarnya itu sangat bermakna sekali Kak begitu. Kreatif sekali ya. Kemudian terkait dengan kegiatan pembekalan skill, materi-materi survival, hal ini kita sampaikan melalui PowerPoint Kak. Kemudian adik-adik kita kasih panduan yang dimana panduannya ini disampaikan secara singkat, tapi semuanya udah terkandung di dalamnya. Kemudian untuk memperbanyak referensi, adik-adik kita beri kesempatan untuk melakukan literasi digital kan. Hari ini kan pemerintah sedang menggencarkan literasi digital tuh. Nah, kita sampaikan ke adik-adik, sudah saatnya kita melakukan atau menggelorakan literasi digital. Jadi terkait dengan tutorial-tutorial bagaimana bisa survival atau bisa survive, kemudian hidup di tengah alam, banyak sekali tutorial-tutorialnya yang bisa diakses di YouTube kan. Kemudian melalui TikTok sekarang juga ada, di Instagram juga banyak lah. Dari situlah adik-adik kita bebaskan. Yang terpenting nilai-nilai atau pesan pendidikan karakternya itu tetap tersampaikan seperti itu kan. Wah, sangat motivasi sekali ya teman-teman semuanya. Tapi ini udah seru banget ya kita ngobrol-ngobrolnya. Iya, ketika kita nggak merasa mau selesai aja nih. Ketika kita bicara pramuka memang tidak ada habisnya. Iya. Oke, terakhir nih Kak, kabar-kabarnya kan nih mau boleh tatap muka ya. Iya. Terus rencananya itu pramuka gimana dan pesan-pesannya Kak Ilham buat adik-adik di rumah tuh gimana biar kayak pramuka? Oke, terkait dengan persiapan tatap muka untuk menjemput istilahnya era baru di mana dari dinas provinsi kelihatannya sudah sedikit memberikan kelonggaran kepada kegiatan pembelajaran. Tentunya nanti juga akan berdampak di kegiatan kepramukaan. Akan tetapi kalau memang kedepannya nanti juknis itu belum jelas, surat resminya belum ada, ya kita belum berani untuk melaksanakan tatap muka. Akan tetapi untuk mensiasati hal tersebut, dari Dewan Ambalan juga pembina pendamping sudah sempat ada gambaran-gambaran, artinya nanti ke depan untuk mengisi masa-masa transisi tersebut kegiatan kepramukaan tetap akan dilaksanakan secara daring, tapi juga akan kita selingi dengan kegiatan luring.
Tapi yang terpenting bahwa memang di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung ini, harapan kita kepada adik-adik, ayolah kita belajar dari Tunas Kelapa itu sendiri. Karena yang namanya Tunas Kelapa itu bisa hidup dimanapun tempat. Kita dituntut untuk menjadi gerakan pramuka yang lebih kreatif, inovatif, dan adaptif. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus bisa berdamai dengan keadaan yang ada. Maka dengan kondisi hari ini, baik materi itu disampaikan secara daring maupun luring, kita harus bisa menyesuaikan. Yang terpenting, ayo kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita sebagai sekolah alam seperti itu. Kita bisa belajar dari masyarakat sekitar, kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita, kita juga bisa belajar kondisi-kondisi di alam terbuka. Disitulah sejatinya kepramukaan itu diajarkan untuk hidup survival seperti itu kan. Wah, sangat bermanfaat sekali ya pesan-pesannya teman-teman semuanya. Semoga pandemi cepat usai dan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kembali seperti normal termasuk pramuka. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Irham yang udah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast saya ini. Saya juga terima kasih. Semoga adik-adik di rumah tetap semangat. Itu harapan kita kan. Ya, pokoknya harus tetap semangat ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, pokoknya dimanapun dan kapanpun kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya teman-teman semuanya. Satyaku Dharmaka, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.